Bang Suma. Iya, lanjut. Baik Bang Suma. Jadi menurut saya tidak mau melebar tentang bagaimana menerjemahkan atau menggunakan terjemahan ya Bang Suma. Tetapi saya percaya yang menerjemahkan Al-Quran ini adalah para ulama, itu orang Islam sendiri. Jadi saya mengulangi apa yang diterjemahkan oleh para ulama. Jadi ketika Bang Suma mengatakan yang mengucapkan hal itu dalam surah Al-Imran ayat 18 itu adalah Allah, itu menurut saya salah Bang Suma. Kenapa saya mengatakan itu salah? Karena menurut saya yang benar itu adalah orang kedua yang lagi berbicara di situ Bang Suma. Jadi orang kedua ini dia memperkenalkan Allah itu Bang Suma. Bukan orang pertama tunggal. Jadi kalau orang pertama tunggal yang menjelaskan dirinya dia harus menggunakan kata aku di situ. Tetapi orang kedua yang dimana dia itu menjelaskan orang ketiga tunggal di situ Bang Suma. Maka tepat sekali ketika orang kedua itu dia menjelaskan siapa Allah ini. Yaitu dia. Nah itu menurut saya baru itu kalimat yang benar Bang Suma. Jadi pertanyaan selanjutnya begini Bang Suma, bisa besarin saya tidak Bang Suma? Iya, yang ini saya jawab dulu Bang. Oh iya. Yang Anda narasikan itu, yang menyampaikan Al-Quran itu adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Jadi beliau yang menyampaikan ayat suci Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi dia mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah? Karena Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui tabir. Nah inilah saya katakan Al-Quran itu hanya bisa sampai kepada orang yang berakal. Kalau tidak berakal nggak bisa sampai ke sana. Akal-akalan mencari kelemahan dengan nilai pengetahuan yang sangat-sangat minim. Membaca ejaan hijaiyah saja nggak bisa. Sok mau menjelaskan tentang mengkritisi tentang Al-Quran. Minim. Seibarat anak kecil, anak TK yang memaksakan kapal selam itu adalah ikan. Dikarenakan adanya di laut. Nah itulah saudara. Lanjut. Iya Bang Suma. Jadi saya sudah dapat poin ya. Ternyata memang Islam itu berakal. Kan begitu Bang Suma. Oh iya. Nggak bisa sampai di Ya. Islam kalau tidak ada akal. Ya, Berbeda betul. dengan di agama Anda. Harus mematikan akal. Tidak boleh berakal kalau di Kristen. Terkait dengan agama. Di Kristen itu nggak boleh pakai akal. Ya, kita orang Kristen itu harus menggunakan iman Bang Suma. Jadi itu dia. Bagus. Kalau Bang Yoma, buktikan dulu Bang Yoma kalau OTN itu tidak berakal. Kenapa? Buktikan dulu dong. Ya, coba tanya. Apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak. Apakah Yesus mati? Mati. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Nah, tengoklah itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena iman. Coba pakai akal. Nggak bisa Bang. Oke Bang. Saya pikir begini. Jadi ya, Bang. Kristen itu adalah Saya pikir agama yang diskusi- dibangun bukan karena akal. Silakan. Baik Bang Suma. Saya senang berdiskusi dengan Bang Suma di sini yang dimana bukan seperti teman-teman Islam yang lain. Jadi ketika kita berbicara itu mereka potong-potong. Saya pikir Bang Suma paling santun ya di sini. Jadi begini Bang Suma. Berbicara mengenai akal, kita berbicara filsafat atau filosofi. Dan saya pikir saya mau bertanya tentang akal juga di sini. Menurut Bang Suma, kalau kita berbicara filosofi menggunakan akal di luar dari agama Islam atau Kristen, menurut Bang Suma sendiri, Tuhan itu maha kuasa apa tidak, Bang Suma? Tuhan maha kuasa, pasti itu. Baik. Menurut Bang Suma, ketika Tuhan itu maha kuasa, yang disebut maha kuasa itu, bisa tidak dia menjadi manusia, Bang Suma? Gak bisa. Mau saya terangkan? Iya, silakan. Menurut Bang Suma bagaimana ketika Bang Suma itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa, kemudian dia tidak bisa. Nah ini bagaimana? Silakan. Manusia yang paling hebat menurut Kristen di muka bumi ini adalah Yesus. Yesus baru 40 hari 40 malam tidak makan, sudah hampir mati dia.
Apakah Tuhan bisa dalam keadaan seperti itu padahal dia maha kuasa? Enggak bisa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisakah Tuhan begitu? Enggak bisa. Tuhan maha kuasa sehingga dia tidak bisa memiliki kelemahan. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi lemah. Apakah Tuhan maha kuasa kalau sudah lemah? Enggak bisa. Maka dari itulah Tuhan mustahil jadi manusia. Akal bang, akal. Manusia adalah level makhluk yang punya keterbatasan. Tuhan adalah sang khalik yang tidak punya kelemahan. Manusia syarat dengan kelemahan. Yesus kalau tidak tidur, kena penyakit dia. Yesus kalau tidak makan, kena ma dia. Yesus kalau tidak kena ambeien lama-lama. Tidak bisa. Siapa yang hebat? Firaun, udah mati, kampus. Yang paling kaya banyak harta, Karun, udah terkubur. Mana yang hebat di manusia ini? Nggak ada. Yesus, oh jangan dibilang. Yesus ketika dia datang ditampar, diseret, diludahi, ditelanjangi, ditombak, digantung bahkan. Dibunuh malahan. Tuhan bisa kayak gitu? Oh mustahil. Bagi akal, bagi orang tak berakal, sah-sah saja. Gitu bang. Jadi yang Anda maksud itu Tuhan maha kuasa bisa jadi manusia? Enggak. Tuhan maha kuasa menciptakan Yesus lahir tanpa ayah. Itu baru Islam. Kalau Oke, Tuhan boleh saya Tuhan lanjutkan? maha kuasa, maksudnya maha kuasa kalau Kristen, Tuhan itu maha kuasa buktinya dia bisa jadi manusia. Kalau begitu berarti Tuhan juga maha kuasa bisa jadi monyet. Bisa jadi setan. Iya, bisa. Bisa jadi setan Bisa juga? Bang Suma, bisa. Bisa. Bisa, tapi untuk apa kan begitu? Oh. Kok jadi untuk apa? Kok jadi untuk apa? Katanya Jadi bisa. begini, Kuasa. boleh kita berdiskusi lanjut Bang Suma, boleh kita lanjutkan Boleh, diskusi tapi kita, Bang ingat Suma? ingat Bang ya, dua hal ini sudah membuat Ya. Anda sudah keteteran. Maafkan saya. Oke, dua silakan. hal. Baik. Saya Ya. membantah hal-hal yang Bang Suma menurut Bang Suma ini saya Silakan. keteteran. Jadi begini Bang Suma. Ya. Apakah Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Bisa. Bangkit dari Apakah kematian. Kalau bangkit dari kematian, Bung. Lazarus Bang Suma, juga bangkit dari kematian. Bentar. Ya, itu dibangkitkan oleh Yesus. Apakah Yesus juga dibangkitkan. Kisah para Rasul Bentar. 3. Bentar, Bang Suma. Boleh saya lanjutkan, Bang Suma? Iya, lanjut. Sorry. Ya. Sorry. Ya, saya pikir Bang Suma bisa biar kita jangan Bisa. Yang penting debat kusir. yang penting jangan emosi, santai. Tidak, saya tidak Iya, emosi. Saya pikir lanjut. saya orang Siap. dewasa juga di sini. Siap. Jadi begini Bang Suma. Jadi menurut Ya. kami orang Kristen, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Menurut kami orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa. Bisa dia menjadi manusia. Apakah ketika dia menjadi manusia dipanggil Tuhan? Tentu saja dipanggil Tuhan. Karena ketika Tuhan menjadi manusia, sifat keilahiannya dia itu tidak terlepas dari yang namanya Allah itu atau Tuhan itu. Jadi apakah Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati? Ya bisa karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa bangkit dari kematian? Ya bisa karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa menghapus dosa? Ya bisa karena dia Tuhan. Jadi semua hal yang menurut manusia itu tidak masuk di akal itu semua dikerjakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu Yesus Kristus, yang dimana adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi pertanyaan saya begini Bang Suma. Di dalam Islam sendiri malaikat itu menjadi manusia. Betul apa tidak Bang Suma? Iya, betul. Betul karena dia ciptaan. Betul itu. Iya, artinya Betul, di sini Bang. Kepompong aja bisa jadi kupu-kupu. Iya, Kupu-kupu. Ya. betul. Ya. Artinya di Terus? sini malaikat bisa menjadi manusia. Kenapa Ya. Tuhan tidak bisa? Kan begitu. Oke, saya Malaikat boleh bisa bicara? menjadi manusia, kenapa Tuhan tidak bisa? Kan begitu Bang Suma. Oke. Pertanyaan saya begini. Pada saat yang sama ketika Jibril itu menjadi manusia dalam surah Maryam ayat 17 tidak salah ya. Ketika Jibril itu menjadi manusia Ya. pada saat yang sama, apakah manusia itu dipanggil malaikat apa tidak Bang Suma? Enggak. Dia manusia datang. Dia manusia yang datang kepada Maria. Jadi ketika Maryam, Siti Maryam Ya. melihat manusia itu malaikat apa bukan Bang Suma? Malaikat Itu Jibril atau manusia
yang tadinya Iya, malaikat. disebut malaikat Jibril atau manusia Jibril. Malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. Apa Oke, masalahnya? baik. Jadi pada saat yang sama, ketika malaikat itu datang menjadi rupa manusia, Yes. itu dia disebut malaikat. Betul, Bang Suma? Betul sekali, betul. Saya Betul tepuk tangan sekali. malah. Begitu pula dengan apa yang diyakini orang Kristen, Bang Suma. Ketika Bagus. Tuhan Ya, itu, tepuk tangan lagi. Ya. ketika Tuhan itu menjadi manusia, pada saat yang sama kita juga memanggil dia Tuhan, Bang Suma. Jadi Oke. begitu, Bang Suma. Oke, Saya baik. pikir logikanya sudah dapat, Bang Suma. Giliran saya pikir nih. akal sehatnya Bang Suma sudah masuk. Giliran saya, Makrifat. Ya, giliran silakan. saya, Silakan. giliran saya. Oke. Ketika malaikat jadi manusia yang menjaga alam semesta siapa, Bang? Shh. Buka mulut, Bang. Buka mulut. Biar ku Gimana, terapi. Bang, Oke. Bang Suma? Ketika malaikat Jibril jadi manusia yang menjaga alam semesta ini, langit dan bumi siapa? Tadi Bang Suma baru saja menarasikan bahwasanya ketika malaikat itu menjadi manusia, pada saat yang sama dia tetap dipanggil malaikat. Pertanyaannya, siapa yang menjaga bumi? Ya, jawaban saya Siapa, Bang, yang menjaga alam semesta ketika malaikat menjadi manusia? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan. Ketika Tuhan menjadi bayi, siapa yang jaga alam semesta? Pada saat yang sama ketika dia menjadi manusia, dia tidak terlepas dari maha kuasanya dia, Bang Suma. Dialah Hey. yang menjaga bumi, Bang Hey, Suma. hey, otaknya di mana? Jangan sampai Loh. lupa dipakai. Otak di mana? Silakan. Otak di mana? Sekarang Anda membawa narasi Roh Kudus, Gabriel menjadi manusia, masih ada malaikatnya? Nggak ada. Dia adalah malaikat yang menjadi manusia. Tak ada hubungannya dengan ketuhanan di situ. Anda menjadi kucing sekalipun tak ada hubungannya. Anda bukan menjadi Tuhan. Enggak. Tapi ketika sang penjaga alam semesta menjadi bayi, apa Anda pikir bahwa alam semesta ini hanya yang ada di tempat Anda itu? Kamar 3x3. Alam semesta ini luas. Planet itu ada miliaran. Langit ini aja 7 susun. Siapa yang mau jaga? Kalau yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Hah? Coba pakai akal, Bang. Coba pakai akal. Kalau sapi jadi monyet, mungkin tak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Kuda menjadi manusia, nggak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Atau kerah menjadi Anda, nggak ada hubungannya dengan proses hidup ekosistem di alam semesta ini, nggak ada hubungannya. Tapi ketika pencipta alam semesta yang menjaga alam jagat raya ini menjadi bayi, ketika dia menjadi bayi, besar dewasa, andai saja ibunya tidak netein, dia jadi bonsai. Manusia kerdil dia. Kalau dia tidak makan, dia busung lapar. Tidak mandi kena panu dia. Coba Anda pikirkan itu. Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha kuasa, Bung, tidak pernah sedikit pun kehilangan kekuasaan. Anda coba belajar pakai akal. Bedakan antara kuasa dengan maha kuasa. Melihat dengan maha melihat. Mencipta dengan maha pencipta. Bedakan itu. Coba Anda baca sedikit-sedikit. Anda belajar Bible. Mulai malam ini Anda belajar Bible setelah bertemu dengan Mensuma. Habis ini Anda pulang baca Bible. Buka Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda mengosongkan diri dan menjadi cupu. Mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan bagi orang tak berakal. Tapi bukan bagi kami yang berakal. Oke, baik. Oke, silakan. Silakan. Jadi yang saya bahas ini mengenai pandangan filsafat atau filosofi ya, Bang Suma. Jika Tuhan itu maha kuasa, maka ia mampu melakukan segala sesuatu, Bang Suma. Ingat, Tuhan itu mampu menciptakan segala sesuatu juga ya. Ya, dia mampu menciptakan segala sesuatu dan dia mampu menjadikan segala sesuatu. Ya, betul, Bang Suma. Jadi maka kami umat Kristen tidak kok Tuhan menjadi manusia artinya kemahakuasaannya hilang. Itu bukan filsafat lagi itu. Begitu.
tidak seperti begitu Bang Suma. Karena Anda ngerti menurut filsafat kami, enggak? Anda ngerti filsafat enggak? Sabar dulu Bang. Anda ngerti filsafat enggak? Apa filsafat itu? filsafat itu berbicara mengenai analogi atau berbicara mengenai rasional berpikir Bang Suma. Rasional berpikir sampai ke Iya. akar-akarnya. Sampai Kan gitu. ya kita menganalisis. Iya, kita menganalisis. Bagus. Lanjut. Ya, Bang. Jadi menurut saya ketika kita sudah mengklaim Tuhan itu maha kuasa, artinya kita tidak bisa pungkiri dia bisa menjadi apa atau tidak, kan begitu Bang. Oh, kalau maha kuasa bukan menjadi Bang. Itu Superboy, itu Superman satria baja hitam. Kalau maha kuasa itu maksudnya Bang, tidak bisa kehilangan kekuasaan. Tidak bisa kehilangan kekuasaan. Yang Anda maksud jadi manusia itu bukan begitu. Tuhan itu maha pencipta. Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah ibu. Dia berkuasa menciptakan tanpa ayah. Dia berkuasa menciptakan tanpa ibu. Itu maha pencipta. Bukan berarti dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Kalau Tuhan bisa menciptakan Tuhan, maka jangan Tuhan menciptakan manusia. Harus dia menciptakan Tuhan yang jauh lebih Tuhan daripada dirinya. Mampus. Kenapa dia harus menciptakan Tuhan yang lebih rendah? Kalau dia ada Tuhan lebih rendah, itu sudah bukan lagi ciptaan. Bukan lagi Tuhan, itu ciptaan. Kalau Tuhan bisa menciptakan atau bisa berubah, maka Tuhan itu harusnya berubah menjadi Tuhan yang lebih Tuhan. Tuhan yang lebih kuasa. Habis itu dia ciptakan lagi yang lebih kuasa. Habis itu yang lagi berkuasa lagi. Habis itu lebih kuasa lagi. Kan jadi lawak-lawak akal kita ini dibuatnya. Tuhan Maha Kuasa itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki unsur kelemahan. Mustahil baginya ada titik noda kelemahan. Jadi dia nggak bisa menjadi makhluk. Dia nggak bisa turun level. Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa turun level. Kalau dia turun level, kemahakuasaannya hilang. Berarti dia tidak Maha Kuasa. Makanya ketika Yesus di bumi, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Yesus bukan ateis. Yesus itu hamba Tuhan yang taat. Dia adalah anak yang soleh. Datang Kristen. Gimana? Lanjut. Ya, saya pikir Bang Suma orang cerdas ya, bisa jeli dalam pembahasan kita kali ini Bang Suma. Maksudnya saya begini Bang Suma. Menurut pandangan kemahakuasaan dalam logika berpikirnya kita ya Bang Suma. Ini menurut saya, entah nanti Bang Suma membantah silakan. Kemahakuasaan yang dimiliki oleh Tuhan ini absolut Bang Suma. Tuhan bisa melakukan apapun Bang Suma, termasuk menjadi manusia. Mantap meja. Termaksud bisa menjadi manusia karena dia, bentar Bang Suma, karena dia Tuhan tidak terbatas oleh logika atau keterbatasan fisiknya kita Bang Suma sebagai Anda manusia. barusan membatasinya jadi manusia. Bang Suma yang baru saja membatasinya bahwasanya dia Anda tidak yang bisa menjadi membatasinya. manusia. Sekarang Bang Suma Yesus saudara, Yesus ketika yang dipanggil jarak mengatakan 1 tidak bisa kan kilometer. Bang Suma, bukan saya. Bang, Yesus dibisikin dari jarak 1 kilometer. Yesus dengar nggak? Yesus, sini yuk ngopi yuk. Yesus dengar nggak Bang? Saya pikir terlalu melebar ya. Anda membatasi Tuhan seketika Tuhan tidak bisa mendengar. Padahal Allah itu Annallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Yesus dibisikin dari jarak 300 meter. Sus ngopi yuk. Nggak dengar dia Bang. Tuhan Iya, kok punya karena kami keterbatasan. begini, nggak dengar. Gimana Betul, Bang ini? Suma. Katanya maha Betul, kuasa. Bang Suma. Betul, tapi Bang Suma simak Bang Suma. Coba Bang Suma simak baik-baik. Bang Suma resapi. Iya, silakan. Maksudnya begini, ketika Tuhan menjadi manusia itu dia benar-benar menjadi manusia yang tertulis di dalam Alkitabnya kita ya. Sebagai manusia bisa merasakan lapar, haus, capek, lelah. Itu membuktikan bahwasanya dia Yesus Kristus itu Maha kuasa. benar-benar datang sebagai manusia. Begitu, Bang Suma. Berarti hilang kuasanya. Di mana Bang Suma bisa membuktikan kemahakuasaannya Yesus itu hilang? Seperti contoh dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Silakan Bang Suma. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan dia manusia. Dia manusia. Apa yang dia bisa lakukan? Apa? Kami umat Kristen percaya dia datang sebagai manusia juga Bang. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi seperti itu, apa jadinya?
alam semesta ini. Bang Suma tidak menyentuh pertanyaan saya, Bang Suma. Pertanyaan saya, bisa tidak ketika Tuhan Maha Kuasa ini, ketika dia menjadi manusia, bisa tidak dia membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan Yesus Kristus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Anda baca Yohanes 5 nomor 36. Jangan Anda baca kemudian surah-surah Paulus. Baca pengakuan Yesus. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang black sweet. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi bahwa aku diutus Bapa. Ya, kami umat Kristen percaya Yesus Kristus. Berarti dia utusan kan? Iya, dia adalah firman Allah. Dia Dan firman nggak usah dipelintir kayak gitu kali. Yesus utusan siapa? Yesus itu utusan siapa? Iya, Yesus itu diutus oleh Bapa karena dia adalah firman. Katanya Karena yang Bapak jadi tertulis manusia. Gimana ini? Yang mana yang tertulis- betul? Iya, Yang mana yang betul? Allah, Yesus Allah yang utusan kami atau sebut. Yesus adalah Bapa itu sendiri? Kami umat Kristen tidak meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Tidak. Berarti bukan Bapak jadi orang. Kami umat Kristen bentar. Yang mana Kok yang Bang Suma betul? Bapak jadi orang. Diskusinya betul, kok Bang? jadi kayak begini. Ini Anda saya bawa untuk menyadari dan menjilat ludah Anda sedikit-sedikit. Ya, Anda silakan, mengatakan Yesus itu bukan Bapa yang menjadi manusia. Mana yang betul? Katanya Tuhan bisa jadi manusia. Kok sekarang Bapak Iya, bukan jadi begini. manusia? Gimana Oke, ini? baik Bang. Baik Bang. Suma. Yang Saya mana yang terangkan betul ini? sedikit. Kita ditertawakan ini di bawah ini, Bang. Orang pada tertawa ini. Saya boleh berbicara lanjut apa Bang Suma mau silakan dulu. Gini, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Itu kata saudara. Sekarang Anda hanya beberapa menit saja bedanya, bahkan detik. Lagi-lagi Anda mengatakan bukan Bapa yang menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul, Cak Ayu? Iya, jadi Mana yang begini, betul? Bang Suma. Jadi kami umat Kristen itu mengenal di dalam Bapa itu berdiam firman dan Roh Kudus, Bang Suma. Oh, bukan Bapa yang jadi orang Iya. ternyata. Kirain Tanpa Bapa. melalui ya benar Bang Suma. Melalui firman Bapa ini melalui firman Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Dan Oh, Roh kalau itu Kudus iya. yang berada dalam dirinya Bapa ini adalah kehidupannya Allah ini, Bang Suma. Jadi itu yang diimani oleh Kirain kami umat Bapak. Kristen. Jadi begini Kirain Bang Bapak Suma. yang jadi manusia, Bang. Kalau itu Kristen, sih ya. setuju saya. Kenapa kami umat Kristen meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah? Karena yang tertulis dalam Yohanes Yang 1 mana ayat yang 1 betul? pada mulanya bentar Bang Suma. Yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, Bang Suma. Apa yang menjadi manusia ini? Tuhan atau apa? Firman. Bukan Tuhan. Oke, kita berdebat tentang firman, Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma ini, Bang. Saya mau tanya Bang Suma. Di dalam Islam, saya mau tanya Bang Suma nih, Bang. Di dalam Islam Apa? hanya ada dua saja, kholik dan makhluk. Betul apa tidak? Yes. Yang kholik itu kekal, yang makhluk itu tidak kekal. Betul apa Yes. tidak? Betul. Yang kekal itu disebut Allah, yang tidak kekal itu disebut bukan Allah. Betul apa tidak? Ya. Pertanyaan saya, kalau mudah firman Allah itu kekal apa tidak? Kalam yang kekal itu adalah kalimah. Kalam, kalimah. Ingat, Bung. Kalam itu adalah sifat. Kalimah itu adalah ucapan. Ucapan yang keluar dari Allah itu makhluk. Tapi kalam, baik. kalam Saya dapat, sifat. Sabar dulu. Kalam yang adalah sifat yang melekat dengan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Sifatnya bersama dengan Allah. Tapi kalau apa yang dihasilkan dari sifat yang keluar dari Allah itu pasti makhluk. Oke, baik. Yang saya tanyakan, Bang Suma baru saja menyampaikan bahwasanya sifat itu adalah milik Allah. Secara tidak langsung, Bang Suma menyampaikan bahwasanya sifatnya Allah di sini adalah kekal. Betul apa tidak, Bang Suma? Yes. Ya, kekal. Sifatnya Allah menurut Bang Suma adalah firman itu sendiri. Betul apa tidak, Bang Suma?
Salah. Tadi Bang Suma mengatakan yang disebut kekal itu apa Bang Suma? Yang disebut kekal itu Kalam, Allah apa sifat. bukan? Sifat yang kekal. Yang tidak kekal itu kalimah. Apa kalimah itu? Perkataan. Perkataan itu adalah firman. Firman Coba yang Bang. keluar, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu makhluk. Itu Oke, makhluk. baik. Coba Bang Suma buktikan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kalimatullah itu adalah makhluk. Silakan Bang Suma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun itu adalah kalimah. Jadi maka jadilah. Segala sesuatu di alam semesta ini yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat di luar Allah semuanya dicipta dari kalimah. Kalam yang melekat pada diri Allah. Jadi ketika Allah berkata jadi matahari, itu adalah firman yang keluar. Jadilah matahari. Matahari jadi. Yang mengucapkan itu adalah sang sifat, yaitu kalimah apa kalam yang melekat pada diri Tuhan. Keluar ucapan. Yang mengucapkan itu siapa Bang Suma yang mengucapkan hal Sifat. itu? Allah. Sifat. Allah apa? Sifat Sifatnya yang Allah. melekat pada diri Allah. Anda harus bedakan Pertanyaan itu saya dulu. simpel. Pertanyaan saya simpel Bang Suma. Sifat Ya. Allah itu kekal apa tidak? Tadi sudah kujawab, Bung. Kekal. Yesus Oke, bukan baik. sifat. Yesus daging. Yesus Oke, manusia. baik. Dia bukan sifat. Ya. Bang Suma. Terlalu jauh Anda melangkah. Saya pikir jangan terlalu melebar ya Bang Suma. Iya, sama. Yang saya Kenapa Anda bahas lari di ke sini adalah sifat? Yesus ini apa? Yesus ini apa? Daging atau sifat? adalah kalimatullah Bang Suma. Yesus ini kalimat. sifat atau apa? Yesus ini daging atau sifat? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bang. Firman. Kan sudah Apa itu diterangkan. firman? Apa itu firman, Bang? Firman Apa di dalam itu? kekristenan itu adalah logos dan rema. Apa logos Di dalam itu? Logos perjanjian itu lama apa? Buku? Di dalam perjanjian lama, bentar. Di dalam perjanjian Nggak lama usah itu terlalu disebut melebar. rema atau Firman itu atau apa, Bang? Firman yang menjadi manusia itu maksudnya apa? Yang menjadi Firman manusia itu ini ada apa? firman menurut kami orang Kristen, firman itu adalah daya ciptanya ayat. Daya ciptanya Allah. Daya Atau cipta. bisa disebut daya ciptanya Allah. Atau Berarti disebut firman yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Perkataan atau bukan? iya, kami umat Kristen itu disebut dengan perkataan Tuhan itu berbentuk rema atau pengajaran itu kita mengimani dalam perjanjian Nggak usah lama. gitu, nggak Tetapi usah dalam gitu kali, nggak perjanjian usah gitu baru, kali. Yang saya tanya Yesus ini apa? Jadi apa? Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Bang Suma mau Firman melompat ini dari apa yang saya menjadi tanya. manusia, Bang? Firman Bang ini Suma apa mau yang melompat menjadi dari manusia? apa yang saya tanya terkait kalamullah ini, Bang Suma? Enggak. Firman ini, kalau kami kan udah final. Saya kan udah menjawab dengan tegas. Bang Suma tidak menjawab firman ini kekal apa tidak? Allah apa bukan? Bukan. Bagaimana mungkin bukan, tetapi dia itu adalah sifatnya Allah. Nah, itulah Anda membedakan. Anda tidak bisa membedakan antara mulut dengan perkataan. Lucu ente ini. Firman itu perkataan yang berasal dari mulut. Yang bersatu dengan Tuhan itu mulut. Yang bersatu dengan Anda mulut. Ketika Yesus dari firman, bukan mulut Anda yang turun ke bumi jadi orang. Lucu ente ini, lucu. Lama-lama Makanya lucu. saya tanya. Gurunda, Makanya saya aku mau tanya. nambahin Gurunda. Lucu. Bang Suma, kayaknya Bang Suma, Lucu. saya minta terima kasih. Saya pikir kita berdebatnya sampai di sini saja. Nanti Jangan saya pikir-pikir dipikirin, dulu lagi ya dipikirin. Bang Suma. Biar Bang Suma, saya senang. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Suma ya Bang Suma. Tapi Iya, Respect, sama-sama. gua nambahin dikit boleh nggak Silakan, sebelum lu silakan. turun? Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Gurunda Bang Suma malam hari ini ya teman-teman. Yang dimana kita sama-sama membuktikan apakah Kristen itu yang memiliki akal sehat atau Islam. Tetapi ternyata nanti teman-teman yang menilai sendiri teman-teman. Iya, Terima kasih Bang Suma. Selamat malam. mulut Wassalamualaikum. Tuhan jadi Yesus, bukan suara Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Ya Abdul Kincir. Iya, sama-sama Black. Oke Bang Black, silakan. Ya, coba Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, turun dia takut. Padahal kalau dia mau berkaca ini untuk kawan-kawan Kristen ya.
kalian perlihatkan itu Allah itu kan kasih, kalian bilang. Nah itu kasih itu kekal. Nah kalau kasih kekal itu Allah juga bukan? Langsung onani otak. Sayang udah turun dia Gurunda. Tapi Gurunda mantap penjelasannya tentang apa? Tentang firman di dalam Islam yang itu larinya nanti ke kalam. Sama si Black Sweet lucu. Nanya lancar. Ditanya balik kayak kentut dia. Tersendat-sendat. Mantap Gurunda. Iya.